Nah ini yang pertama saudara, developing foundations for divine healing. Nah, saudara lihat ini gambar fondasi. Nah, kenapa fondasi itu penting, foundation itu penting? Karena di atas fondasi kita akan membangun. Ya, saudara pasti tahu segala sesuatu harus dibangun di atas something. Ya, karena dulu saya sama istri saya kuliah arsitek, jadi kalau urusan fondasi itu kita tahu bahwa itu sangat penting sekali. Kekuatan bangunan yang di atasnya itu ditentukan oleh fondasi. Dan fondasi itu selalu nomor satu gak kelihatan. Gak kelihatan, selalu di bawah tanah number one. Dan selalu diletakkan pertama kali. Bukan belakangan, bukan di tengah-tengah. Jadi sebelum kita bisa membangun apapun juga kita harus punya fondasi yang kuat. Dan tentunya di atas segala sesuatu di dalam hidup kita, fondasi kita adalah firman Tuhan. Karena kita akan membangun sesuatu di atasnya. Nah, demikian juga untuk topik yang hari ini tentang divine healing atau kesembuhan ilahi. Kita harus punya foundation karena ini akan seri ini mungkin akan cukup panjang dan saudara nanti akan tahu ini baru pertama ya. Saudara akan tahu mengapa kita harus mempelajari tentang yang satu ini, divine healing. Ya, kita harus lay some foundation dulu, fondasi yang kuat. Ya, kalau fondasinya tidak kuat, maka pada saat kita membangun sesuatu ada kemungkinan yang kita bangun itu akan collapse. Ya, minggu lalu saudara kalau ada di sini saya bawa contoh bahwa seringkali kita sudah membangun satu fondasi dan pada saat kita akan menaruh sesuatu di atasnya kita tidak tahu apakah itu kuat atau tidak. Ya, waktu itu gambarnya menara air, kita bikin menara air, fondasi sudah dibangun, tiangnya sudah dibangun. Satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa itu struktur kuat atau tidak adalah menaruhkan beban di atasnya. Nah, demikian pula secara rohani pada saat kita membangun satu fondasi, ya, kita tentunya berharap fondasi ini kuat pada saat kita berjalan lebih jauh. Tapi seringkali kita tidak tahu sebelum kita mencapai satu titik. Dalam arti sebelum beban itu ditaruhkan di atasnya, maka seringkali kita tidak tahu kita punya fondasi kuat apa tidak. Kalau saat ini, hari ini, detik ini saudara ditanya fondasi saudara apa di dalam firman Tuhan. Mungkin kita jawabannya akan beda-beda. Saya kasih contoh begini. Ada berapa ayat yang saudara hafal? Tanpa buka digital Bible. Ada berapa yang kita ingat? Itu fondasi saudara. Fondasi itu yang sudah ditaruh dan kita tahu itu akan ada di situ selamanya. Selama bahkan bangunan di atasnya katakanlah runtuh sekalipun fondasinya tetap ada di situ. Jadi ini menggambarkan betapa pentingnya kita masuk ke satu pengajaran, apapun itu, kita harus punya fondasi yang kuat. Nah, terutama yang ini, satu, tentang divine healing. Nah, jadi kita hari ini kita akan masuk fondasi. Tentu ini tidak bisa selesai dalam satu session. Nanti kalau hari ini nggak selesai, tentunya saya akan lanjutkan di minggu berikutnya. Ya, karena foundation sendiri bisa beberapa session. Ya, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam pengajaran tentang divine healing, ya. Sejujurnya ini bukan option. Option tuh gini, yang namanya option itu adalah kita boleh ambil, boleh enggak. Kita boleh lakukan, boleh enggak, itu option. Ya, nanti saudara akan tahu kenapa ini bukan option, tapi kita harus paham, benar. Nah, pada saat kita mempelajari tentang yang namanya topik divine healing atau kesembuhan ilahi, itu akan ada ini saudara. Akan ada pertentangan di dalam diri kita. Dan ini tidak satu malam hilang selesai, tidak. Pertentangan ini bahkan bisa ada terus, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, terus bertahun-tahun bisa jadi ada terus. Dan bisa muncul at any time, tiba-tiba muncul pertentangan di dalam diri kita. Ya, apa itu pertentangannya? Ini saudara, pertentangannya. Ya. Nah, ini persiapan karena kita akan masuk ke sesuatu. Kita akan selalu diperhadapkan dengan 2 hal ini yang bertentangan. Antara iman dan realita, faith and reality. Orang dunia akan menyebutnya sebagai fakta. Antara fakta dan iman. Iman tentunya kita tahu ya, iman adalah sesuatu yang timbul dari pendengaran akan firman. Ya, hanya dari situ toh, nggak ada cara lain dapatkan iman. Tapi di sisi lain begitu kita berjalan, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, buat we see, hear, taste, smell, and feel. Kita akan dibenturkan dengan ini, saudara. Realita atau dunia bilang fakta. Tapi kita harus tahu, this is spiritual, faith is spiritual, karena itu di dalam. Tapi ini natural.
Realita itu natural, maka disebut realita, maka disebut fakta. Ya. Yang ini selalu berdasarkan dengan what we see, hear, taste, smell, and feel. Kebanyakan apa yang kita lihat dan kita dengar itu membentuk ini. Tapi ini berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kenapa ini bertentangan? Ya. Dan kenapa lebih cenderung kita condong kemari bukan ke iman? Ya. Kenapa? Karena kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu kadangkala kita berkoneksi, berhubungan, berrelationship dengan dunia yang 99,9% mereka driven by reality. Ya. Tapi mungkin cuma hari Minggu kita bersinggungan dengan ini. Makanya terjadi pertentangan. Tapi nanti kita akan belajar lebih jauh. Tapi ini saya sampaikan dulu kepada saudara sehingga pada saat ini terjadi. When it happens, bukan if. When it happens, karena ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Seberapapun hebatnya kita, pasti akan ada ini. Pada saat kita diperhadapkan, nih kenyataannya kayak gini. Maka kita akan punya pilihan. Oke, saya akan berada di sisi ini, apa akan ada di sini. Kita nggak bisa setengah-setengah saudara. Separuh kita percaya dengan kenyataan, separuh percaya dengan iman. Tidak bisa. Dan jangan lupa, kita di sini berada di ruangan ini, kita adalah orang-orang percaya. Saudara lahir baru, di dalam saudara ada Holy Spirit, itulah alasan mengapa kita bisa berdiri di sini. Ceritanya beda, kalau saya berdiri di depan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ceritanya akan beda. Tapi karena saudara mengenal Tuhan, maka kita punya alasan mengapa kita bisa berdiri di sini. Dan bukan di sini. Oke? Ya. Nah, ada beberapa hal, paling tidak hari ini, ya tentunya akan ada banyak hal yang lain yang akan kita masukkan ke dalam bagian sebagai fondasi ini, foundation. Ya, nomor satu adalah God wants you well. Ini fondasi, jadi fondasi itu harga mati, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Bukan kadang-kadang, no. Ingat ya, saya selalu sampaikan ini, di dalam Tuhan tidak ada abu-abu. Dia selalu bilang iya, tidak. Hitam ya hitam, putih ya putih. Gak ada abu-abu. God wants you well. Dan sickness and disease are not from God. Period. Harga mati. Tidak kadang-kadang, tidak. Ini harga mati. Bahkan saya percaya di titik ini pun, right here, right now, at this moment, mungkin beberapa dari kita sudah ada yang berpikir, apa iya, bukankah begini, bukan, wah ini langsung cepat sekali. Kita merespon dengan pikiran kita cepat sekali terhadap satu statement. Tapi kenapa kita tahu ini penting sekali? Karena kalau kita masih ragu di poin nomor satu ini, ya susah nanti kita akan maju terus. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, hopefully waktunya cukup. Yang kedua, yang ini, saudara. Sickness, ya, is of the devil. Yet not all sickness are demonic. Sakit penyakit itu berasal dari musuh si jahat. Tapi bukan berarti setiap penyakit itu demonic. Ngerti ya, demonic itu maksudnya disebabkan oleh roh jahat. Bukan. Tapi dia berada di satu sisi dengan roh jahat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini run through dulu. Nomor 3, God has healed us just as God has saved us. Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita menjadi orang percaya lahir baru. Demikian juga Tuhan telah, bukan akan. Nah, ini mentalitas New Covenant. Mentalitas perjanjian baru adalah telah. Finished, it is done, it's a done deal, bukan akan. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi run through dulu. Nomor 5, lompat. Nomor 4. Oke, gak apa-apa. Nomor 4. Oke, sebagai seorang yang lahir baru, kita memiliki DNA Kristus. Ya, beberapa saudara mungkin masih ingat DNA apa itu? Kenapa kita dibilang kita memiliki DNA Kristus? Ya. Nah, berikutnya, ini harusnya nomor 5. Nah, kita memiliki yang namanya immune system yang berbagai level, multiple immune system. Oke, secara cepat karena waktunya tidak banyak. Nomor 1, yang statement pertama, God wants you well and all sickness and disease are not from God. Oke, dari mana kita tahu? Nomor 1 ini, saudara. Begini, kalau saudara buka Alkitab saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil itu bercerita tentang Yesus dan pelayanan Yesus. Kalau kita baca, kebanyakan yang paling banyak pelayanan Yesus itu adalah menyembuhkan orang sakit. Betul kan? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Maka pada saat dia mengutus muridnya, dia bilang demikian. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya, di dalamnya ada kata sembuhkan yang sakit. Bahkan sebelum Yesus kembali naik ke surga, satu pesan yang terakhir
Yang pasti paling penting adalah engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah ini. Saya akan bawa beberapa ayat, tapi secara cepat aja nanti saya akan baca ya. Lihat, ini kalimat yang penting, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan, bukan satu, segala, means all, segala penyakit. Ini juga udah luar biasa, segala penyakit, bukan satu, bukan dua, dan segala kelemahan. Matius 12 ayat 15 yang B. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka sebagian? Semua. Perhatikan baik-baik detailnya. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada Yesus orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing, satu-satu. Saudara tahu Bu, yang mengikuti Yesus itu berapa orang? Ribuan. Satu-satu meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Lukas 6:19. And the whole, nah ini bahasa Inggris karena nggak sama bahasa Indonesia, maka saya bawa yang bahasa Inggris. And the whole multitude sought to touch Jesus, for power went out from him and healed them all. Healed them all. Jadi berapapun yang datang, semuanya sembuh. Nah, kita tidak pernah melihat ada satu adegan pun di Alkitab orang datang sakit kepada Yesus, pergi masih sakit. Enggak ada toh? Enggak ada kan? Bagaimanapun dia kondisinya, datang kepada Yesus, perginya pasti berubah. Ya, lihat, heal them all. Dengan kata lain apa? Kalau dia kedatangan 5 orang, 5-5-nya disembuhkan, enggak? 4 orang aja, kamu besok datang lagi. Enggak pernah ada gitu kan? Enggak pernah ada gitu cerita di Alkitab, selalu begitu. Nah, kenapa ini menjadi fondasi buat kita? God wants you well. Karena begini, suatu saat saudara mungkin ingat, Yesus pernah berkata di depan orang-orang Farisi, di depan orang banyak. Dia berkata begini, yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapakku. I work the work of the Father. Ya, saya hanya melakukan pekerjaan Bapa. The work of the Father. Ingat, bukan the job of the Father. It's different. Nah, tapi itu nanti. Itu saya nggak akan jelaskan itu. What is the difference between the job and the work of the Father? Itu Yesus bilang begitu. Berarti segala sesuatu yang dia lakukan adalah kehendak Bapa. Dia tidak sedikit pun menyimpang dari kehendak Bapa. Nah kalau gitu kita tahu bahwa ministry Yesus paling banyak adalah menyembuhkan orang sakit. Berarti kita tahu bahwa itulah kehendak Bapa. Ya. Jadi jangan berpikir begini. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi Bapa kadang-kadang memberikan penyakit. Something is wrong. Bapa memberikan penyakit. Enggak, orang itu suatu saat ketemu sama Yesus, disembuhkan sama Yesus. Berarti Yesus bertentangan dengan kehendak Bapa. Simple saudara. Simple. Ingat ini foundation. Foundation adalah harga mati. Ya. Nah kenapa ini penting sekali? Karena begini, setiap kita yang duduk di sini, kita mempelajari ini bukan cuma supaya kita bisa mengerti, memahami. Enggak sampai situ saudara. Kenapa? Karena suatu hari saudara akan menumpangkan tanganmu atas orang sakit. Yes, you. Mungkin kita berpikir, saya kayaknya enggak di situ, atau mungkin bukan panggilan saya. Tapi nanti lama-lama saudara akan paham mengapa ayat-ayat ini ada di sini. Mengapa Yesus mengajarkan demikian? Mengapa kita belajar di sini? Karena bukan cuma kita supaya mengerti, tapi supaya kita melakukannya. Jadi bukan kita pilih ya, Tuhan yang itu dia aja, enggak saya. Bukan begitu saudara. Saudara akan kebagian menumpangkan tangan atas orang sakit. Nah the problem is kalau nomor 1, God wants you well, ini shaky, kita enggak yakin akan ini. Maka pada suatu saat saudara di hadapanmu ada orang sakit, katakanlah enggak usah yang parah-parah banget, dan kau harus menumpangkan tangan atau orang sakit. At that moment I guarantee your enemy, the devil, will come against your mind dan berkata, wait, ntar dulu, jangan orang itu sakit karena kehendak Bapa. Sehingga pada saat kita mengulurkan tangan mau berdoa, mau menumpangkan tangan orang sakit, kita ragu. 1% saja keraguan, itu akan meruntuhkan iman kita. Very dangerous, very dangerous. Jadi foundation tidak boleh tergoyahkan. Ingat, foundation itu di bawah, tidak terlihat,
dan harus strong karena itu akan menopang segala sesuatu yang kita bangun di atasnya. Kalau ini nggak kuat, ya, kalau ini shaky, maka pada saat kita melayani orang kita akan ragu, bener nggak ya, sembuh nggak ya? Itu terus akan ada di pikiran kita sehingga kita berperang di peperangan yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, jadi ini nomor satu, ini harga mati. God wants you well. God wants us well. And that's it, udah. Dan penyakit bukan dari Tuhan. Ya, saya tahu di sini akan ada banyak pertanyaan, tapi ini baru session pertama. Don't worry about it. Kita akan panjang. Pertanyaan saudara akan terjawab one day. Oke? Nextnya ini, yes, sickness is of the devil, yet not all sickness are demonic. Saudara ingat ya waktu itu kita belajar tentang statement God is good. Masih ingat ya? Statement God is good itu tidak berdiri sendiri. Tapi satu paket, kalau di sisi ini God is good, on the other side the devil is bad. That's it, udah. Gak ada abu-abu, ingat, tidak pernah ada abu-abu. God is good, the devil is bad. Jadi apapun, kalau kita, oh sickness, is that good? No, it's not from God. Sesimpel itu, yes sesimpel itu. Ya. Oke, nah kita lihat, Yohanes 10 ayat 10, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan, mencuri, membunuh, dan membinasakan 3 hal. Ya, 3 hal atau 3 step atau 3 level atau 3 dimension. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini tidak sama. Sebelum dia bisa membinasakan, dia harus membunuh, sebelumnya dia harus mencuri dulu. Termasuk kalau kita bicara tentang healing, yang namanya sakit penyakit itu berarti kesehatan yang dicuri, maka hilang. Betul kan saudara? Nah, 3 hal ini, mencuri dan membunuh, membinasakan. Saudara boleh pikirkan segala hal yang buruk. Anything bad that you can ever imagine, itu tercakup dalam 3 itu sudah. Gitu. Dan itu pekerjaannya pencuri, the devil. Tapi Yesus datang bukan untuk mengambil tapi untuk memberi. Ya. That they may have life and they may have it more abundantly. Satu ngambil, satu memberi. Ya, satu memberi hidup. Clear cut, gak ada abu-abu, clear cut. Ingat, clear cut, tidak ada abu-abu, hitam atau putih. Ya, di sisi gelap kita tahu siapa yang bertanggung jawab, di sisi terang kita tahu. Ya, sickness is of the devil. Ya, yang buruk semuanya. Tapi belum tentu segala sesuatu demonik. Begini, saya jelaskan saudara. Paling tidak kita bisa lihat, kalau kita lihat kenapa orang sakit, sebab penyakit itu paling tidak kita bisa bagi dalam kategori ada 3 saudara. Pertama adalah natural cause. Sebab-sebab yang natural. Orang bisa sakit oleh sebab yang natural. Ya, misalkan apa sebab natural itu? Ya mungkin dia terjangkit bakteri, virus atau kuman. Ya, dia sakit itu natural. Ya. Lalu ada sebab kedua adalah sowing and reaping. Ya, menabur, menuai sesuatu. Pada saat kita tahu bahwa kita berdiri di tengah hujan akan mengakibatkan sesuatu dan kita lakukan, maka kita akan menabur something. Mungkin sickness. Tiba-tiba flu atau seterusnya. Atau kita berdiri di atas terik panas matahari sekian lama, kita tahu kita akan menabur something. Itu sebab akibat. Ya. Tapi yang nomor 3 bisa jadi attack from the devil. Yes, it can be an attack from the devil. Direct attack bisa menyebabkan sakit penyakit. Ya. Jadi begini, pada saat musuh, ya dalam hal ini iblis atau roh jahat, itu menemukan expression di dalam hidup seseorang. Maksudnya apa? Dia bisa menemukan pijakan, cepat atau lambat, orang itu pasti sakit. Pasti sakit. Kenapa? Because it is the nature of the devil. Berarti maksudnya, the nature of the devil itu mencuri. Jadi begitu dia sudah di dalam, dia dia pasti ngambil something. Begitu dia sudah di dalam, dia dapat pijakan, dia pasti mencuri sesuatu, dia pasti membunuh, dia pasti membinasakan. Cuman tunggu waktu. Makanya begitu dia menemukan expression, maksudnya dia menemukan celah masuk ke dalam kehidupan seseorang, tinggal tunggu waktu cepat atau lambat, dia pasti sakit. Gitu. Walaupun ingat, bukan berarti penyakit itu direct attack. Are you there? Nangkep ya maksudnya?
Ya, nangkep ya maksudnya ya. Tidak sebagai akibat langsung. Tapi karena the nature of the devil adalah sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang buruk pasti terjadi. Salah satunya adalah sakit penyakit. Seperti itu. Maka itu tadi dibilang tidak semua sickness adalah demonic. Tapi itu berasal dari jahat. Karena begini saudara. Kalau saudara buka kitab Kejadian, Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan. Tidak pernah ada cerita bahwa Adam sakit, mengalami kelemahan. Tidak ada. Sakit penyakit baru masuk ke dalam kehidupan manusia setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Oke? Berarti ada yang namanya dosa, ya. Ingat kan? Tuhan kan bilang gini kan. Waktu diperingatkan Adam. Semua yang ada di taman ini ya, pohon buahnya boleh kamu makan kecuali yang satu itu, pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Because the day you eat, pada saat engkau memakannya, hari engkau memakannya, you shall surely die. Ada kata engkau pasti mati. Ya. Berarti if you don't eat that fruit, you're not gonna die. Simpel toh? Tapi kita tahu ceritanya buahnya dimakan, maka kematian masuk ke dalam kehidupan manusia. Gara-gara satu hukum dilanggar. Nah, begitu itu Adam jatuh ke dalam dosa, disitulah bukan cuma kematian, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal buruk, you name it, masuk ke dalam kehidupan manusia. Nah, kematian sama sakit penyakit itu ada di dalam satu pihak yang sama. Karena begini saudara, segala sakit penyakit itu berpeluang untuk ujungnya death. Jadi semua penyakit itu ada contain death-nya, ada contain kematiannya di dalamnya. Hanya mungkin cuma 0,1%. Sehingga kita mengatakannya sebagai, oh ini tidak berbahaya, tidak membahayakan jiwa. Tapi saudara tahu kan penyakit apapun itu, katakanlah meskipun itu dikategorikan tidak membahayakan jiwa, jika dibiarkan bisa tambah parah. Jika dibiarkan tambah parah, ujungnya apa? Pasti ujungnya death loh. Sehingga death itu sebetulnya sudah ada di dalam any sickness, any disease, mungkin prosentasenya hanya kecil. Tapi dari situ kita tahu bahwa penyakit dan kematian, sickness and death itu ada di dalam satu kategori. Jelas ya? Gara-garanya apa? Sin. Berarti sin, death, sickness, disease, weakness, you name it, itu satu kategori. Sebabnya apa? Sebabnya devil. Karena dia yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu, kita memandangnya seperti itu. Itu di sisi yang sama, bukan di sisi Tuhan. Oke? Saya harus make sure saudara nangkap ini, karena ini foundation. Ya, nanti kita akan selalu repeat, go back ke foundation. Karena pada saat kita berjalan, kita seringkali lupa dan kita harus masuk kembali mengingat, oke, fondasi kita apa yang telah kita pelajari. Sehingga kita bisa berdiri di atasnya. Oke. Ya, ini yang kedua. Lalu berikutnya adalah, nah ini, yang tadi. Ya, God has healed us. Tuhan telah menyembuhkan. Sekali lagi, telah, ya, itu adalah mentalitas perjanjian baru. Perspektif manusia yang lahir baru, hidup di dalam perjanjian baru harus paham ini. Telah, bukan will. It's all over your Bible. Saudara akan menemukan ayat demi ayat yang berkata engkau telah, Tuhan telah, dan seterusnya. Saya ambil beberapa saja. Ini yang paling populer. 1 Peter 2:24. Ya, ini diambil adalah kutipan dari Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Nah, ia sendiri telah memikul kita. Kalau saudara buka di versi Yesaya dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Seperti itu. Berarti telah. Bukan akan ya. Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh. Telah sembuh. Jadi, udah toh? Udah. Nah pertanyaannya, kenapa kok orang masih banyak yang sakit? Katanya telah. Inilah yang dibilang pertentangan. Realita dan iman. Apakah firman Tuhannya keliru pada saat kita menemukan atau melihat sesuatu yang tidak seperti tertulis? Oke, pelan-pelan. Ini kan bilang telah sembuh toh. Nah begitu kita ketemu ada orang sakit, apa kita bilang, oh firmannya salah? Firmannya bilang telah, kok saya masih menemukan orang sakit? Pertanyaannya, firmannya salah enggak? Tidak. Karena firman 100% benar.
Tapi somewhere along the way ada satu ingredients yang tidak masuk ke dalam equation, tidak masuk ke dalam hitungan sehingga menyebabkan resultnya berbeda. Itu yang terjadi. Tapi firman tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ingat ya, fondasi itu harga mati. Tidak pernah salah. Kamu telah sembuh. Telah. Jadi begini saudara, begitu kita lahir baru ini menjadi milik kita. Kita lahir baru, saudara punya Roh Kudus di dalam saudara, saudara telah sembuh. Jadi, now watch this is profound statement. Bagi orang lahir baru, we don't need divine healing. Let me say this one more time. Kita lahir baru, we don't need divine healing. Yang kita butuhkan adalah divine health. Beda ya? Beda. Oh nggak beda ya? Kenapa? Karena kita sudah sembuh. Jadi yang kita perlu adalah bagaimana kehidupan kita, iman kita menyebabkan kita bisa mengakses apa yang sudah disediakan bagi kita. Saya sebetulnya sudah ngulang-ngulang ini berkali-kali bahwa pada saat Tuhan memberikan sesuatu bagi kita by His grace through faith aksesnya, remember, bukan berarti otomatis kita langsung menerima. No, telah diberikan, telah. Otomatis kita terima enggak? Tidak, karena harus diakses through faith. Makanya by grace given, access through faith. Gitu. Tapi jika kita tidak beroperasi through faith, maka apa yang sudah diberikan termasuk healing, bisa jadi tidak kita terima. Itu dia. Nangkap ya saudara ya? Makanya dari awal tadi kita lihat dulu bahwa akan ada pertentangan antara faith dan reality. Oke, Markus 16 ayat 18. Ayat ini dikatakan Yesus pada saat dia sudah mau kembali ke surga, sudah mau terangkat. Jadi this is very important. Markus 16 ayat 18. Ini saya bawa dua versi karena tidak persis sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba kita lihat dulu yang bahasa Indonesia. Lihat. Mereka akan memegang ular, mereka ini orang percaya, ya ini ditujukan bagi orang-orang percaya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Maka tadi saya bilang saudara akan, you will. Ya, kalau saudara orang percaya, saudara akan. Masalah saudara mau apa enggak, it's up to you. Tapi ini udah ditulis begini loh. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, lihat yang bahasa Inggris. Bedanya apa? They will take up serpents and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Tidak dikatakan they will be healed. Halo? Lihat. Kenapa tidak ditulis they will be healed? Because you are healed. Recover. Segala sesuatu yang berawalan re itu adalah mengandung arti mengembalikan sesuatu to the original state. Restore. Menaruh kembali ke tempatnya. Redeem. Ya, re. Ya, awalan re. Ya. To bring back everything to its original state. Recover. Maka dikatakan they will recover. Maka sebetulnya yang lebih tepat translation adalah orang itu akan pulih. Ya. Detail tapi it's in your Bible. Oke. Nah, ini dia. Efesus 1 ayat 3 sering kali kita lihat. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani di dalam surga. Ya, ini has blessed us every spiritual blessing. Ya, tapi saudara ingat, segala berkat rohani, bukan berkat jasmani. Oleh karena itu, untuk mengakses yang spiritual, we need something spiritual. Toolsnya harus spiritual. Makanya perlu apa? Faith. Faith. Segala sesuatu has been given to us by grace. And then access by faith. Itu dia. Ya, saya harus cepat karena masih ada beberapa poin. Ya, nah ini dia. As a newborn believers,
as newborn believers, our DNA is of Christ. Nah, kalau saudara masih ingat minggu lalu, ya kalau saudara di sini, kita baca ini minggu lalu. 1 Yohanes 4 ayat 4, lihat. You are of God, bukan you are from God. Ya, ingat ya bedanya. Kalau saudara di sini minggu lalu harusnya saudara masih ingat. You are of God, bukan cuman you are from God. Kalau from itu cuman diberikan dari, diberikan oleh. Tapi kalau you are of God, itu adalah engkau terbuat dari. Nah, ini terjemahan yang gampang. Misalkan gini ya. Nah ini jam. Kalau saya bilang, my watch is of gold. My watch is of gold. Ini misalnya. Ini enggak, ini cuma ilustrasi. My watch is of gold. Bukan berarti ini miliknya gold. Ini tetap punya saya, tapi ini terbuat dari, mengandung arti gitu kan, saudara. Nangkep ya? You are of God, jadi komponen di dalam diri saudara untuk membentuk saudara, membentuk DNA saudara, melahirkan saudara sebagai orang yang lahir baru adalah God. Makanya di Kejadian 1, ya saudara lihat ya, ada ayat yang mari kita membuat manusia serupa dan segambar. Itu DNA, serupa dan segambar. Itu DNA-nya. Nah, kita tahu ceritanya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga DNA itu hilang dan tergantikan oleh DNA lain, yaitu DNA SIN, sin, dosa. Jadi manusia selama 4.000 tahun itu membawa DNA yang keliru, tanda kutip. DNA sin. Sehingga Yesus balik datang ke dunia 2000 tahun lalu untuk merestore. Mengembalikan manusia ke kondisi semula. Sehingga DNA seorang yang lahir baru adalah DNA Kristus. Itu dia. Nah, itu ada di dalam tiap saudara. Masalah percaya apa enggak itu nomor 2. Masalah sudah diberitahu percaya apa enggak itu nomor 3. Masalah udah diberitahu, udah percaya tapi lupa itu nomor sekian. Tapi yang penting apa? Ini foundation, harga mati ya, dan sesuatu yang mengandung kebenaran. Kita akan berdiri di situ. Kita akan berdiri di atasnya. Oke, you are of God. This is amazing. 1 Corinthians 6:17. Lihat. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Now this is amazing. Gini, saudara lahir baru, Roh Kudus diberikan di dalam kita toh, tinggal di dalam, betul kan? Ingat itu ya. Ini harus firm. You're born again, Holy Spirit dwells in you, di dalam bukan di luar, di dalam. Nah, the problem is, kita seringkali punya pemahaman begini. Kita lahir baru, Holy Spirit diberikan untuk kita. Jadi seakan-akan kita plus Holy Spirit. Jadi Holy Spirit hanya an add-on. Aditif itu suatu unsur yang ditambahkan kepada unsur yang sudah ada. Tapi ternyata enggak seperti itu. Lihat, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. Jadi kita punya roh, begitu kita lahir baru, Roh Kudus di dalam kita ini menyatu. Menyatu means what? Oneness, jadi satu, makanya dibilang one spirit. Jadi bukan tambahan, Holy Spirit bukan tambahan. Jadi sebetulnya kalau kita memahami ini, begitu kita lahir baru, kita nggak bisa dipisahkan sama Holy Spirit, nggak bisa. Karena become one spirit with him. Jadi satu. Dipisahin, nggak bisa. Jadi sebetulnya kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan jangan biarkan rohmu pergi daripada gue. Nggak bisa lagi, udah nggak bisa pergi, sudah jadi satu. Understanding, sudah jadi satu, ingat itu saudara. Bukan okay, I'm here and the Holy Spirit here, no. One, become one. Very strong statement, jadi satu. Sehingga kalau kita berjalan di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan pada saat kita melakukan firman, kenapa Yesus bilang kau akan menumpangkan tangan atas orang sakit? Begitu saudara mengulurkan tangan atas orang sakit, begitu tanganmu tersentuh atas orang tersebut,
maka yang ada di dalammu mengalir keluar. Itu yang menyebabkan dia recover. Itu. Jadi bukan dengan kekuatan kita, saya mau melayani orang sakit, oke. Saya harus siap-siap nih. Enggak gitu. Lihat, kita sudah jadi satu, jadi yang di dalam itu akan mengalir keluar sendiri. John 7:38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang firman Tuhan katakan, ini Yesus yang ngomong. John 7:38. Dari dalam dirinya akan mengalir apa? Aliran-aliran kehidupan. Dari dalam keluar mengalir. Gitu. Dari dalam mengalir keluar. Jadi begitu kita jamah, makanya ayatnya tadi bilang kan di Markus 16. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan recover, orang itu akan pulih, orang itu akan sembuh. Kenapa kok bisa sembuh? Karena yang di dalammu yang mengalir keluar, itulah yang menyembuhkan. Jadi kita nggak usah pusing, gimana Tuhan supaya dia sembuh. Tidak seperti itu. Berikanlah dirimu digunakan oleh Roh Kudus dan taat firman-Nya dan biarkan sistem itu berjalan. Maka kita lihat hasilnya. Seperti itu saudara. Galatia 3 ayat 13. Ya ini dia. Christ has redeemed us from the curse of the law having become curse for us. Ya. Dia telah mengambil kutuk. Ya. Redeem us from the curse. Nah, saudara kalau kembali ke perjanjian lama, saudara akan tahu bahwa segala jenis penyakit itu dikategorikan sebagai kutuk. Berada di bawah kategori kutuk. Sickness and disease. Dan tentunya kalau konteks perjanjian lama kita, di Alkitab zaman dulu, bahkan zaman Yesus ya, saudara tahu penyakit yang paling ditakuti adalah kusta, karena nggak ada obatnya. Begitu orang kena kusta, mereka langsung dikucilkan karena dianggap dia kena kutuk. Nah, kutuknya diambil. Kalau kutuk yang diambil, apa yang tersisa? Kita tahu kan? Ya, kita tahu Yesus mati di salib itu dia mengambil kutuk, menanggung kutuk yang harusnya kena buat kita, termasuk sakit penyakit, diambil. Gini saudara, tadi Alkitab kata 1 Peter 2:24, 1 Petrus 2:24 berkata demikian, oleh bilur-bilur Kristus Yesus, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya, ingat ya. 1 Peter 2:24 itu dari Yesaya 53 ayat 45. Nah gini, saya tanya sekarang, saya ajak mikir saudara. Oleh bilur-bilur Yesus, pertanyaannya, bilurnya ada di mana? Di manakah bilur itu? Bilur itu ada di mana? Di tubuh toh, di tubuhnya Yesus. Lihat ya, Yesus mati di salib. Oleh bilur itu stripe ya, luka di dalam tubuh. Kapan dia menderita luka? Sebelum naik salib apa sesudah disalib? Apa di atas salib dia menderita luka? Ya, sebelum toh. Sebelum. Pada saat apa? Pada saat dicambuk toh. Itulah bilur-bilur terjadi sebelum toh. Jadi seandainya begini, seandainya. Gini, kematian Yesus di salib ya, darahnya kan tercurah. Ya, sebelum dia naik salib tuh darahnya sudah tercurah. Dia mati di salib. Kematian itulah yang menjadi pembayaran atas dosa. Ini 2-3 minggu lalu harusnya saudara sudah tahu. Seandainya, katakanlah skenarionya begini, dia habis dicambuk, udah menderita, berdarah, bilur-bilurnya sudah ada tuh, udah dicambuk. Habis itu dia nggak jadi disalib. Katakanlah begitu. Dia nggak jadi disalib. Misalnya seperti itu. Ini skenario. Jika dia tidak jadi naik salib, maka curse, kutuk tetap ada. Tapi kesembuhan tetap bisa kita terima. Kenapa? Lihat. Christ has redeemed us from the curse of the law having become curse for us. Karena Alkitab berkata, curse is everyone who hangs on a tree. Terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon. Jadi dia menanggung sakit penyakit kita itu sebelum dia mati di salib, itu udah ditanggung. Tapi tetap dia harus mati untuk menyelesaikan semua proses salvation, proses redemption. Seperti itu. This is foundation. Jadi pada saat kita tahu, kita ingat oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh, itu selesai. Jadi pada saat saudara bisa mengaku dirimu adalah orang lahir baru itu tidak akan terjadi jika Kristus Yesus tidak mati, oke? Jadi dia udah mati itu, dia udah melewati bilur dulu, baru dia mati, bener kan? Jadi kalau saudara bisa percaya engkau lahir baru, itu sebetulnya satu paket, kita bisa percaya bahwa engkau telah sembuh.
Meskipun pada kenyataannya banyak yang nggak tahu. Tapi ternyata demikian. Jadi paket keselamatan bukan kita hanya dibebaskan dari dosa, tapi dari segala kutuk, termasuk sakitnya. Ya, ini session 1 saudara, tenang aja. Oke, nah ini dia. Oke ya. Ya ini dia, ini yang terakhir. Oke, karena waktunya nggak banyak. We have multiple immune system, maksudnya gini. Nah, oke gini. Amsal 23 ayat 7 yang bagian A. Sebab seperti, nah ini nggak sama bahasa Inggrisnya. Lihat ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya, lihat. For as he thinks in his heart, so is he. Menariknya begini. For as he thinks, harusnya berpikir di mana? Di sini toh. Nah tapi ini berpikir in his heart. As he thinks in his, harusnya di sini toh. Berpikir, mindset, pikiran. Tapi Alkitab berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Sayang bahasa Indonesianya tidak akurat. Seperti apa yang dipikirkan orang di dalam, bukan di dalam pikirannya, bukan di dalam kepalanya, tapi di dalam hatinya. Demikianlah dia. Maksudnya begini saudara, apa yang kau pikirkan di dalam, not here, but here, di dalam hatimu, cepat atau lambat, itu akan menentukan kondisimu. Apa hubungannya dengan multiple immune system? Begini saudara. Saudara tahu bahwa, saudara sudah tahu ya, kita belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling dalam adalah roh, lalu habis roh kita memiliki jiwa, lalu yang paling luar tubuh. Mostly penyakit terjadi di paling luar toh, yang paling sering kan. Ya, sakit fisik, apapun itu yang terlihat sakit fisik. Tapi seringkali bisa terjadi begini. Ya, orang tidak terjangkit penyakit, tidak. Tapi dia mengalami stres, depresi untuk waktu yang panjang. Stres dan depression itu adanya terjadi di mana? Di jiwa. Maka cepat atau lambat, tekanan yang dialami jiwa itu akan termanifestasi di tubuh. Sehingga dia akan mengalami sakit jasmani. Terlihat akhirnya di luar sakit jasmani. Tapi drive-nya, sumbernya gara-gara sesuatu yang terjadi di dalam bagian dirinya yang lebih dalam, di dalam jiwanya. Sehingga apa yang dialami jiwa seseorang bisa mengakibatkan orang itu sakit fisik. Jelas ya? Tapi jangan lupa yang paling dalam. Nah ini hal yang negatif tuh, apa yang terjadi tekanan dialami jiwa akan mengakibatkan sakit fisik. Tapi kebalikannya pun benar. Kalau kita ingin punya immune system yang bagus, kita bukan cuma pergi ke gym, lari, lalu latihan kardio, enggak, supaya sehat, badannya bugar. Itu cuma luarnya. Bagaimana dengan dalamnya? Ya, kita melatih fisik kita supaya kita punya immune system, supaya nggak gampang sakit, betul kan? Latihan mungkin melakukan sport atau lari, jogging dan seterusnya. Banyak orang melakukan itu. Berharap supaya apa? Lebih memiliki daya tahan terhadap sakit penyakit. Tapi itu cuma luarnya. Apakah kau melatih yang di dalamnya? Oke, jiwa kita latih, tapi yang paling dalam, roh kita. Apakah kita melatih roh kita? Kita melatih roh kita. Jika kalau roh kita kuat, maka itu pun akan termanifestasi keluar ke jiwa kita. Jiwa kita kuat, sehingga akan termanifestasi keluar sampai ke tubuhnya. Itu multiple immune system. Multiple immune system. Maka kita tidak pernah menemukan di Alkitab ada adegan Yesus berjalan di atas bumi dengan 12 muridnya. In any condition you name it, musim apapun juga, zaman dulu ya, tidak pernah tercatat di Alkitab Yesus sakit. Gak usah Yesus, muridnya 12 orang. Pernahkah ada satu adegan di mana satu aja masuk angin? Gak ada toh. 12-12-nya gak ada. Pernah kepikir itu enggak? Pernah kepikir itu enggak? Karena dari dalam, bukan dari luar. Harsh condition. Dari dalam, dari dalam. Dari dalam. Jadi kalau kita mau luarnya, ingat ya, kita butuh apa tadi? Divine health, bukan divine healing sebetulnya. Tapi jika di antara kita ada yang mengalami sakit, tanda kutip, misalkan orang sakit ya, jangan merasa saudara terkondem, tertuduh. You need healing, that's fine, gak apa-apa. Kita layani semua. Tapi targetnya kitalah yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan healing.
Begitu. Tapi pertama kita harus percaya dulu, kita harus punya firm foundation dulu. Bahwa ini bisa. Nah ini penting sekali karena kita creating, ya worship boleh kembali, kita creating environment of healing. Environment of healing itu begini saudara. Bukan cuman seasonal atau occasional. Oke, kita ada misalkan kita buat healing service ya, ibadah kesembuhan ya. That's good, bisa dilakukan. Tapi environment of healing itu gini, saudara. Environment of healing itu misalkan di sini ada berapa? 60 orang, 60-60-nya itu mengerti, memahami how it works. Memahami dan bisa carrying, membawa kesembuhan. Sehingga kita masuk ke dalam ruangan ini, di dalam ruangan ini sudah environment-nya itu healing. Kenapa? Karena setiap orang yang di sini memiliki iman yang sama, memiliki kepercayaan yang sama, dan memiliki fondasi yang sama, maka itu pasti akan terjadi. Jadi kita tidak perlu bersusah payah, oh gimana yang sakit, ada yang sakit, gimana melayani kesembuhan. When we get there, environment itu terbentuk. Ya, maka siapapun yang masuk ke sini akan terpengaruh. Nah itu targetnya seperti itu. Ya, kita akan sampai ke sana. Let us pray.